Hi, I'm an English teacher in Vocational High School for Bandar Lampung. My name is Sukma. I was born in Malang, 9 April 1974. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari mengenai naratif teks dalam bahasa Inggris. Di sini kita akan membahas mengenai definisi atau arti dari naratif teks, the purpose-nya atau tujuannya, kemudian tipe dari naratif teks, karakteristik, language feature, dan generic structure pada naratif teks. Definition narrative text is imaginative story to entertain peoples, yang artinya di mana teks narasi adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Naratif teks merupakan salah satu jenis teks yang bercerita mengenai rangkaian peristiwa secara kronologis serta saling terhubung. Sifat naratif teks adalah imajinatif atau berupa cerita fiktif atau karangan yang memiliki tujuan untuk menghibur pembaca. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. The types of narrative texts are fable, myth, legend, folktale, love story, horror stories, and personal experience. Apa yang dimaksud dengan fable? Fable adalah cerita yang berkisah mengenai binatang. Contohnya, mungkin kalian pernah dengar cerita tentang The Ugly Duckling, The Cat and the Rat, The Greedy Monkey, dan sebagainya. Kemudian, apa yang dinamakan dengan myth atau mitos? Mitos merupakan cerita yang berkembang di masyarakat serta dianggap sebagai cerita faktual atau benar-benar terjadi. Contohnya, Aji Saka and Dewata Cengkar. Kemudian, ada yang dinamakan dengan legend. Apa itu legend? Legend adalah cerita yang mengisahkan mengenai bagaimana asal-usul suatu tempat. The Legend of Surabaya, The Legend of Candi Prambanan, Story of Lake Toba, itu adalah termasuk ke dalam legenda atau legend. Folk tale adalah cerita yang diturunkan secara turun-temurun hingga menjadi bagian tradisi masyarakat. Mungkin kalian pernah mendengar itu cerita tentang Malin Kundang dan Golden Egg. Kemudian ada cerita cinta atau love story. Cerita ini umumnya mengisahkan tentang perjuangan cinta tokoh utama atau mengenai kisah cinta tokoh-tokohnya. Contohnya Romeo and Juliet, I'm of Those Four Men, dan sebagainya. Kemudian horror stories. Horror stories merupakan salah satu jenis naratif teks yang menceritakan kisah-kisah seram umumnya seperti hantu atau makhluk astral lainnya. Dan yang terakhir adalah personal experience. Personal experience merupakan naratif teks yang berisi mengenai pengalaman pribadi penulis. Karakteristik of narrative text adalah atau ciri-cirinya adalah naratif teks menceritakan kisah yang ada di masa lalu, kemudian dia menggunakan noun atau kata benda untuk menggantikan kata hewan, orang, benda dalam cerita. Biasanya merupakan cerita-cerita yang sudah banyak diketahui oleh orang serta berkembang di masyarakat. Unsur cerita naratif teks terdiri atas setting waktu, tempat, tema cerita, tokoh, suasana, serta konfliknya. Terdapat pesan moral atau moral value yang ingin disampaikan pada cerita tersebut. Language features of narrative text atau unsur kebahasaan terdiri dari
7 unsur, yaitu pertama past tense, adverb of time, time conjunction, specific characters, action verbs, direct speech, dan thinking verb. Generic structure of narrative text, orientation, complication, and resolution. So, anak-anakku sekalian, apa yang dinamakan dengan orientation? Orientation merupakan paragraf awal yang berisi mengenai perkenalan tokoh yang terlibat dalam suatu kejadian pada suatu cerita. Sedangkan complication terdiri atas paragraf yang menjelaskan mengenai awal mula peristiwa atau kejadian. Resolution merupakan bagian akhir cerita sesuai namanya pada struktur ketiga dari naratif teks. Ini berisi tentang penyelesaian suatu cerita. Nah, anak-anakku semuanya, semoga pelajaran hari ini tentang naratif teks bermanfaat buat kita semua. Thank you and see you. Bye-bye.